Tetap sama, bahwa kita melihat bahwa perekonomian kita yang melemah, itu terutama akan sangat berdampak lebih besar kepada, masyarakat kelas bawah. Jadi, kalau kita sudah menyalurkan banyak sekali bantuan ke bawah ya, terutama PKH, bansos, subsidi listrik dan sebagainya, sekarang kita berpikir bagaimana supaya kelompok bawah yang punya usaha, usaha mikro, tukang sate, tukang soto, dan sebagainya, itu bisa melanjutkan usahanya. Nah, inilah bagaimana logika Pak Presiden itu harus selalu ke arah sana. Jadi Pak Presiden mengarahkan supaya bagaimanapun perekonomiannya melemah, kelompok yang paling bawah itu yang paling duluan harus ditolong. Nah, saat ini aktivitas ekonomi masyarakat kelas bawah itu tidak kecil, itu 60% dari GDP kita untuk UMKM-nya dan jumlah tenaga kerjanya ya hampir mayoritas. Nah, saat ini itulah yang sedang kita dorong dan pada saat yang sama kita mengevaluasi program PEN yang ada beberapa program yang memang tidak akan jalan, kita langsung realokasikan ke program-program yang pasti langsung jalan seperti ini. Nah, contohnya ini adalah ada dua hal nih tadi Mbak Eka ceritakan. Yang pertama adalah bantuan produktif bagi 9, juta orang itu dari tempatnya Kemenkop UMKM. Lalu yang kedua tadi juga disebutkan tentang subsidi upah, subsidi gaji melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sebenarnya ini ada tiga. Satu lagi yang barusan juga adalah super mikro. Ini bagaimana super kur ini bisa juga kita gunakan sebagai channel untuk menolong usaha mikro, usaha kecil yang jumlahnya sangat-sangat besar. Nah, inilah yang kita harapkan dalam Q3 ini, usahanya bisa berjalan dan konsumsinya juga bisa jalan. Nah, contohnya ini misalnya adalah untuk bantuan produktif, banpres produktif ini yang 2,4 juta, ini ditujukan bentuknya adalah hibah. Jadi bukan pinjaman. Kenapa kita bentuk dalam hibah? Karena kita yakin bahwa usaha mikro ini juga pasti mengalami kesusahan dalam hal untuk konsumsinya, untuk beli makanan, beli kebutuhan sehari-hari. Jadi kita berikan ini dalam bentuk hibah, tapi karena dia adalah pengusaha mikro, kita yakin sebagian uang itu akan digunakan untuk usahanya. Nah, itu yang pertama. Jadi selain untuk dorong konsumsinya, juga untuk turut mendorong roda perekonomian mereka di bawah. Lalu yang super mikro ini tadi, super kur ini tadi, ini sebenarnya adalah program yang sudah ada, cuma dikalibrasi sedikit supaya menjangkau juga masyarakat kelompok pengusaha mikro yang bisa langsung menggunakan program yang sudah ada. Selama ini kan sudah ada pinjaman kur yang melibatkan perbankan. Selama ini juga sudah diberikan subsidi bunga untuk kur tersebut. Itu besarnya adalah 13%, karena biasanya bunganya 19%, lalu yang dibayar oleh mereka dalam bentuk subsidized interest rate itu 6%. Nah, tahun ini semuanya itu mendapatkan subsidi penuh 100%. Jadi semuanya tidak bayar bunga tahun ini. Termasuk yang super kur ini juga nanti langsung ini maksimumnya 10 juta pinjamannya, tapi dia tidak harus punya usaha lebih dari 6 bulan seperti biasanya misalnya untuk syarat kur. Dia bisa punya usaha dalam berapa bulan terakhir, langsung apply dan dia punya usaha, dia bisa langsung menggunakan 10 juta ini untuk usaha mikronya. Nah, ini langsung dapat subsidi bunga 0%. Jadi dia tidak bayar bunga sampai akhir 2020.